Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Boy Dinursyah, peserta Latsar kelompok 4 angkatan 28. Di sini saya akan membuat learning journal terkait dengan analisis manajemen ASN. Oke, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang 3 isu manajemen ASN yang terdapat di Lapas Kelas 3 Labua sendiri. Karena tugas di sini meminta kita untuk menganalisis di tempat unit kerja kita masing-masing. Isu pertama itu kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai. Kondisi saat ini akses yang terbatas terhadap pelatihan karena keterbatasan anggaran dan lokasi. Kondisi yang diharapkan yaitu pelatihan yang rutin dan berkualitas untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Kemudian yang kedua adalah sistem evaluasi kinerja yang kurang objektif. Penilaian kinerja masih manual dan kurang standar. Sistem yang diharapkan yaitu sistem evaluasi kinerja berbasis teknologi yang lebih transparan dan objektif. Isu ketiga yaitu minimnya motivasi dan kesejahteraan pegawai. Motivasi yang rendah akibat beban kerja tinggi dan intensif yang kurang memadai. Kondisi yang diharapkan yaitu pegawai termotivasi dengan sistem insentif dan penghargaan yang lebih baik. Kemudian isu Smart ASN. Yang pertama yaitu rendahnya penggunaan teknologi informasi dalam administrasi. Kondisi saat ini yaitu sistem administrasi masih dilakukan secara manual. Kondisi yang diharapkan yaitu administrasi yang berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi kinerja. Isu kedua yaitu kurangnya integrasi sistem teknologi dengan lembaga lain. Data dan informasi belum terintegrasi dengan baik antara unit kerja satu dengan yang lain. Yang diharapkan yaitu sistem yang terintegrasi dengan lembaga penegak hukum dan instansi lainnya. Yang ketiga yaitu tidak optimalnya pemanfaatan teknologi untuk pembinaan warga binaan. Kondisi saat ini pembinaan warga binaan masih dilakukan secara konvensional. Yang diharapkan pembinaan yang memanfaatkan teknologi digital seperti e-learning dan video. Ya, sekian dari saya. Itu adalah analisis isu manajemen yang telah saya lakukan. Analisis isu manajemen ASN yang telah saya lakukan di Lapas Kelas 3 Labua. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat pertemuan kedua agenda 3, kami telah mendalami bagaimana cara melihat isu manajemen ASN di dalam UPT masing-masing. Kami mempresentasikan apa yang telah kami kerjakan, baik itu tugas individu maupun kelompok, serta kami mempelajari beberapa cara baru untuk melihat lebih baik isu yang ada di instansi ataupun UPT masing-masing. Di sana kami mempelajari tentang metode USG dan juga metode Fishbone. Kedua metode ini sangat baik untuk digunakan ketika membicarakan tentang isu-isu yang ada dalam instansi maupun UPT masing-masing, dikarenakan dengan menggunakan metode USG dan metode Fishbone kita dapat melihat bagaimana sebab akibat yang terjadi oleh isu-isu tersebut, dan juga kita dapat meng-ranking mereka masing-masing sehingga kita dapat melihat dari dalam semua isu yang ada terdapat isu yang paling urgent untuk dikerjakan dan diselesaikan. Dengan demikian, ketika kita mengetahui dan menyelesaikan hal tersebut, kita dapat membangun kinerja yang lebih baik lagi dalam instansi maupun UPT kita masing-masing. Demikian yang telah saya bagikan melalui apa yang saya pelajari pada pertemuan kedua agenda ketiga. Terima kasih. Learning Journal Analisis Isu Manajemen ASN dan Smart ASN di Unit Kerja tanggal 3 Oktober 2024. Topik Manajemen ASN dan Smart ASN di Unit Kerja. 1. Penguatan atau pendalaman materi. Materi utama yang dipelajari, definisi dan tujuan manajemen ASN. Manajemen ASN mencakup perencanaan, pengelolaan, dan pengembangan sumber daya manusia ASN untuk meningkatkan kinerja organisasi. Materi ini menekankan pentingnya manajemen berbasis kompetensi dalam pengelolaan ASN.
Konsep Smart ASN. Smart ASN mengacu pada aparatur yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan teknologi. ASN harus memiliki kompetensi dalam teknologi informasi, memiliki integritas tinggi, serta dapat memberikan layanan publik yang cepat dan tepat. Transformasi digital. Digitalisasi dalam manajemen ASN berfokus pada penggunaan teknologi untuk evaluasi kinerja, pembelajaran berbasis daring, dan sistem monitoring yang terintegrasi. Materi ini juga membahas penggunaan aplikasi e-government dan big data untuk memprediksi kebutuhan SDM dan pengambilan keputusan. Rencana tindak lanjut penguatan kompetensi digital ASN. Saya akan mengusulkan kepada pimpinan unit kerja agar lebih fokus pada pelatihan berbasis teknologi, khususnya dalam penggunaan aplikasi yang mendukung manajemen ASN. Penerapan sistem monitoring kinerja, merencanakan implementasi sistem digital yang dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja ASN secara real time guna meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Setelah refleksi ini, saya menyadari pentingnya kolaborasi antara ASN dan tim teknologi informasi (TI) dalam mendukung transformasi digital di masa mendatang. Kolaborasi yang baik akan menjadi kunci keberhasilan penerapan Smart ASN di unit kerja. Baik, itu adalah learning journal saya berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN beserta umpan balik rencana tindak lanjut. Terima kasih.